Bapak Ibu sekalian, ini sore-sore hari Jumat pula, harusnya udah santai nih ya, akhir pekan. Tapi kita dalam waktu 1-2 jam ke depan kita diskusi nih terkait dengan sesuatu yang mungkin ini terkait langsung maupun tidak langsung dengan karir kita ya, terkait dengan pengelola PBJ di tempat Bapak Ibu masing-masing, khususnya di Kepolisian Republik Indonesia, akibat adanya kebijakan baru terkait dengan pengelola PBJ di setiap KL Pemda. Kita kasih judul penyusunan portofolio uji kompetensi okupasi PPK dan Pokja. Berarti di sini ada personel yang nanti bertugas selaku PPK, ada personel yang juga bertugas selaku Pokja. Dan perlu saya yakinkan di sini berarti Bapak Ibu yang hadir di sini sudah punya sertifikat level 1 ya. Karena kalau belum punya sertifikat level 1 harus ikut dulu sertifikat level 1 atau sertifikat ahli PBJ dasar, kemudian nanti akan bicara tentang bagaimana pengembangan karir baik selaku Jafung maupun selaku non Jafung. Kenapa? Karena pengelola PBJ itu kan ada dua hal ya, ada dua unsur, ada Jafung, ada non Jafung. Jadi ceritanya Bapak Ibu sekalian, ambak apa manfaatnya bagiku? Itu salah satu pertanyaan mendasar yang harus kita pertanyakan setiap kali kita ingin menjalankan atau memulai sebuah aktivitas. Ini apa manfaatnya buat kita? Ngapain kita ikut? Kenapa kita bergabung? Kenapa kita harusnya sekarang udah istirahat, layah-layah, nonton TV, main sama keluarga gitu ya. Kok sekarang kita nongkrong di depan laptop 1-2 jam, mendengar orang ngoceh gitu ya. Apa tujuannya? Nah, kita perlu tahu dulu nih tujuannya ya. Jadi tujuannya itu setidaknya ada 4 ini. Kita pengen tahu nih, lagi rame-ramenya ini sekarang nih, uji kompetensi. Kita emang nggak nilai kompeten ya? Padahal kita udah kerja bertahun-tahun selaku Pokja, udah kerja bertahun-tahun selaku PPK misal. Atau kita sudah bantuin PPK banyak banget. Kita sudah beli helikopter, udah beli ini, beli itu. Merawat kendaraan, merawat gedung. Masa kita nggak dinilai kompetensi? Nah, gitu ya. Lalu dengan adanya uji kompetensi itu apa kira-kira kegiatan yang perlu dilakukan? Ada namanya portofolio. Ini apa lagi portofolio? Meningkatkan pemahaman terkait dengan kajian, makalah. Ini apa makalah? Kita kan bukan mau ngambil S1, S2, S3 ya. Kita mau kerja, ditugaskan pimpinan, selaku Pokja, selaku PPK, dan seterusnya. Tapi kok kita disuruh nulis nih, kajian, makalah gitu ya. Lalu apa tuh dokumen pendukung? Ini apa lagi nih? Berarti banyak banget dokumen yang perlu disiapkan berarti ya, gitu kan? Nah, kita lihat nanti atu-atu ya, pelan-pelan aja. PPK itu ada 3 tuh, tipe A, tipe B, tipe C ya, udah ngerti ya? Intinya makin kompleks, makin tinggi itu. Tipe C ya, pengadaan rutin, standar kan gitu ya. Kalau tipe B, antara yang kompleks dan tidak kompleks gitu ya. Yang A tuh yang paling kompleks tuh. Pembangunan bendungan yang nilainya di atas 100 miliar misalnya. Konsultasi Cortex yang nilainya 2 triliun. Kompleks tuh. Atau pengadaan-pengadaan yang dahsyat lah ya. Kalau tipe B itu yang tengah-tengah tuh. Dia kompleks enggak, tapi sederhana juga enggak gitu ya. Ya bikin bangunan gedung pada umumnya gitu kan. Kalau beli helikopter itu masuk kemana tuh helikopter? Helikopter nilainya berapa? Kalau total pengadaannya di atas 100 miliar, berarti dia kompleks tuh. Karena kompleks itu bisa karena nilainya di atas 100 miliar. Bisa karena dia teknologi tinggi, bisa karena kompleks dia itu kombinasi dari beberapa jenis pekerjaan, design and build, performance based contract, turnkey contract misalnya, itu banyak sekali. Gitu ya. Nah, nanti kita detailkan. Tapi pertanyaannya begini, saya juga dulu bertanya-tanya, kenapa dibagi 3? Kan kalau zaman sekarang ini kan ya PPK ya PPK gitu kan. Dia syaratnya ya sertifikasi level 1 kan gitu ya. Dia bisa ngerjain apa aja tuh, mulai dari beli ATK yang rutin-rutin ya, kertas, sampai beli helikopter tuh dia tuh. Orangnya sama itu dia juga gitu ya. Nah, ke depan nggak bisa begitu. Kenapa? Ya, kalau kita mau beli kertas sama beli helikopter, kan itu 2 hal yang berbeda.
kompetensi dan kemampuannya berbeda. Kalau kita cuma pengen bangun pos sapam sama bangun gedung kantor 25 lantai yang nilainya di atas 600 miliar, itu kan beda. Kita beli motor sama beli helikopter itu beda. Makanya dibagi-bagi tuh levelingnya. Tipe C, tipe B, tipe A. Nah, di sini mulai seru tuh. Kalau tipe A, tipe C katanya sertifikat level dasar cukup. Bapak Ibu nggak perlu ikut ujian macam-macam. Cukup tunjukin mana sertifikat level dasarnya, lalu ikut datuh namanya diklat online. MOOC namanya. Udah sering dengar lah ya, itu ya. Tiket online, nanti dapat sertifikat, dia akan lulus. Oh udah, Bapak Ibu resmi jadi PPK tipe C. Nanti dapat sertifikat PPK tipe C. Jadi Bapak Ibu dapat sertifikat PBJ dasar, juga dapat sertifikat PPK tipe C. Dapat 2 tuh sertifikat tuh. Lebih tinggi dari itu, nah untuk tipe B itu harus ujian Bapak Ibu. Ujian yang tadi tuh. Entah ngumpulin data dukung, entah bikin makalah atau kajian, entah ikut pelatihan kompetensi. Nanti di-assess, diuji, kalau lulus dapat tuh tipe B. Nambah sertifikatnya, level 1, tipe C, tipe B. Terus kayak gitu sampai tipe A. Jadi kompetensinya meningkat. Nggak boleh tipe B. Ibarat SIM gitu ya, surat izin mengemudi. SIM A, SIM B, SIM C. SIM C kan buat motor ya. SIM B, SIM A buat mobil ya. SIM B buat truk kalau nggak salah ya. Orang bawa mobil belum tentu bisa bawa truk. Dan nggak boleh kalau nggak punya SIM B gitu kan. Bus, truk yang gede-gede itu ya. Begitu kira-kira visualisasi. Tipe C itu batasnya anggarannya berapa? Nah, ini bagus nih. Jadi intinya kalau bicara tentang batasan, sebenarnya dia sederhana ya. Sederhana itu apakah pengadaan langsung? Sebenarnya tidak melulu pengadaan langsung ya. Ketika memang pekerjaannya itu bisa kita nilai sederhana ya, tidak rumit gitu ya. Itu masih bisa dipecah. Memang dari sisi angka-angka itu nggak ada batasan yang jelas. Kita ini aja sih sebenarnya. Saya sudah menyarankan ke LKPP supaya lebih tegas. Misalnya, kalau pakai tender itu nggak bisa tipe C, harusnya tipe B. Misal, itu kan lebih jelas tuh ya. Kalau tadi kan sifatnya rutin, kriterianya masih umum. Nah, mungkin nanti akan ada perbaikan dan penegasan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau menurut saya harusnya sih memang tipe C itu tidak dibatasi pengadaan langsung. Tender-tender yang sederhana pun harusnya bisa gitu. Sepanjang memang dinilai sederhana. Ya, istilah sederhana aja kan juga jadi debatable ya. Saya lulusan teknik sipil Bapak Ibu. Saya bilang bangun gedung 10 lantai itu sederhana. Meskipun nilainya 3 miliar, 5 miliar. Kalau sekarang usaha kecil aja 15 miliar. Berarti kan dinilai kecil. Kecil itu kan simple, bisa dikerjakan oleh banyak orang. Kan gitu ya. Ya memang itu tadi, itu akhirnya menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Saya bilang bangun gedung 20 lantai itu biasa, nggak kompleks gitu. Tapi buat orang yang belum backgroundnya bukan teknik sipil, susah banget nih gitu. Enggak juga gitu. Jadi memang relatif ya. Moga-moga nanti diperbaiki ya Bapak Ibu aturannya. Tapi yang jelas, menurut saya pribadi sih sebenarnya tipe C itu nggak harus dibatasi pengadaan langsung gitu. Harusnya gitu ya. Tapi memang ini belum ada ketentuan yang tegas dan jelas. Tapi dia hanya membatasi pada kriteria pengadaannya, ya barangnya rutin. Ingin bertanya langsung katanya Pak. Monggo. Mungkin Pak Fadloli, silahkan Bapak, jika ingin bertanya secara langsung. Terima kasih, tadi sudah diwakili, tadi sudah diwakili sama itu kecil tadi, kecil itu kan yang sifatnya sederhana. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah ketika maaf kami di Polri itu ada pengadaan makan tiket, pengadaan lewat pamor atau pengadaan apa namanya makan tahanan yang mana nilainya itu kan di atas 200 juta. Namun demikian sifatnya sederhana dan dilakukan rutin. Ya. Sifatnya sederhana
pelaksanaan kegiatan rutin, tapi nilai kontraknya di atas 200 juta. Itu apakah tipe C itu bisa digunakan sebagai tersebut, atau kita pakai dengan bentuk kontraknya yang dibatasi dengan maksimal 200 juta? Iya, betul. Memang itu jadi pertanyaan banyak pihak, Pak. Kalau menurut saya sebenarnya sih memang harusnya lebih tegas lagi ya. Tapi sementara kita gunakan saja kriteria yang ada di aturan ya. Jadi pekerjaan itu kategorinya operasional, rutin, standar, berulang gitu kan. Jadi sepanjang masuk kategori itu masuk ke sederhana, Pak. Meskipun di atas 200 juta. Jadi enggak bisa menggunakan tipe C. Bisa. Jadi tipe C itu tidak melulu pengadaan langsung gitu ya. Atau e-katalog yang nilainya sampai dengan 200. Artinya bisa, Pak. Sementara itu Kalau sebelum ada ya. Kalau untuk katalog yang nilainya di atas 200 juta, apakah bisa kita menggunakan tipe C? Bisa sepanjang tadi masuk kriteria operasional, rutin. Kami di kapor kan belum. Kami kan ada pengadaan kapor nilainya sekitar 13 atau 18. Mohon izin Pak Fadoli, apa? Pengadaan apa? Pengadaan perlengkapan baju. Oh, seragam gitu baju, ya? Seragam itu kan kita udah e-katalog. Namun nilainya kan nilai kontraknya sekitar 12 M atau mungkin 8 M. Ya. Itu apakah bisa menggunakan sederhana itu, Pak. Sederhana itu. Menurut saya sederhana. Karena seragam dia operasional sehari-hari kan gitu ya, Pak. Meskipun nilainya besar. Seperti tadi juga makan tahanan, misalnya catering. Kalau di total-total kan gede tuh, tapi kan dia sederhana. Banyak penyedia yang bisa dan ini. Menurut saya itu masuk kategori sederhana, Pak. Jadi memang izin ya. Siap. Izin Pak, mungkin perlu dipertegas kembali terkait dengan aturan ini. Dan maaf, mohon diulang saat ini sebagainya kali. Tolong Bapak mungkin sedikit. Ya, saya setuju, Pak. Kembali terkait dengan klasifikasi tersebut ya. Ya, siap. Walaupun nilainya dapat 200, kalau sederhana rutin ya bisa kecil. Kami di lapangan juga tidak bingung. Ya. Siap, betul Pak. Nanti saya coba sampaikan. Siap, terima kasih Pak. Ya, memang banyak yang bertanya itu karena kriterianya itu juga multitafsir ya, operasional, rutin. Jadi orang bertanya-tanya, ini kalau beli seragam gimana? Gitu. Tapi kan gede. Karena tidak dibatasi dengan bentuk kontrak tadi Pak, masalah yang dibaca tadi. Iya, kadang-kadang juga. Tapi kan kalimatnya tipe kontraknya sederhana, gitu ya. Iya, betul. Jadi kalimatnya pengolahan kontrak sederhana. Soalnya di sini kalimatnya menggunakan SPK misalnya ya. Ya kalau SPK mesti 200 juta gitu ya. Ini kan nggak ada istilah SPK gitu kan. Ini kontrak sederhana. Terus satu lagi Pak izin. Dengan perencanaan, apakah yang di PPG yang disajikan nanti atau mungkin makalah yang disajikan nanti itu produknya produk perencanaan yang 1 tahun sebelum atau mungkin diusulkan atau perencanaan setelah JIPA itu turun? Atau bentuknya review tadi, review persiapan. Baik. Kalau Pak Fadoli selaku PPK itu kan nanti harus mengumpulkan data dukung bukti-bukti dokumen yang pernah dikerjakan misalnya atau selaku tim pendukung PPK ya kan. Jadi kalau bicara perencanaan ya bicara tentang dokumen yang disiapkan di awal 5 tahun terakhir Pak. Jadi batasan waktunya 5 tahun terakhir. Boleh kemarin, boleh tahun ini, boleh 4 tahun yang lalu, boleh 5 tahun terakhir. Oh saya pernah nyusun ini nih, nyusun dokumen apa untuk DIPA misalkan gitu ya, atau dokumen untuk RUP atau apa. Nah itu kan dokumen-dokumen perencanaan tuh. Saya membuat analisa yang lebih keren lagi itu ada namanya supplier perception model gitu kan, atau supply positioning model. Nah dokumen-dokumen perencanaan kan banyak tuh jenisnya ya. Kalau di tempat Bapak, apa kira-kira yang biasanya dibuat oleh orang yang menyusun perencanaan? Nah itu bisa jadi contoh. Itu biasanya contohnya banyak nanti Pak di materi-materi yang saya share itu ada contoh-contoh yang bisa. Terima kasih Pak. Siap, Siap. Makasih Pak Doli. Baik Bapak sekalian, semoga Allah mudahkan semua prosesnya. Yang penting kan tadi niat Bapak Ibu memang sangat baik ya, menyiapkan diri untuk kebutuhan organisasi
Dan saya yakin organisasi pasti akan mendukung, dan moga-moga tadi materi yang disampaikan sangat bisa memberikan inspirasi dan memudahkan tugas Bapak Ibu dalam mengikuti prosesnya ya. Dan kalau ada apa-apa nanti monggo bisa didiskusikan lebih lanjut di luar forum. Semoga semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon maaf ini karena sore-sore udah pada capek, jadi saya ajak bawa santai gitu ya. Kalau tadi mungkin ada keceplosan gitu, kalau ada yang merasa kurang berkenan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas penjelasannya. Bahwa kita semua telah mengikuti dari awal hingga akhir dan juga ikut berdiskusi dengan narasumber yang luar biasa ini. Oke, baik Bapak Ibu, untuk mulai foto bersama, silakan Bapak Ibu untuk open videonya agar semua wajah kita terlihat ya Bapak Ibu di dokumentasinya. Oke, baik. Untuk foto bersama kita bisa mulai sekarang, mulai dari hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Mungkin Pak Ahmad dan juga Bapak Ibu kita bisa bergaya bebasnya dengan mengacungkan jempol atau dengan senyum manisnya kita tunjukkan ke kamera bahwa malam ini kita telah menyelesaikan dan mengikuti kegiatan kelas online ini dengan ceria dan juga hikmat dan juga dengan lancar. Oke, kita hitung mulai dari sekarang 1, 2, 3.